Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kalian di rumah dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Hari ini tanggal 30 April 2021 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Ramadan 1442 Masehi. Bapak akan menyampaikan materi dalam acara Smart Trend Ramadan tahun 2021 yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 2 Sumedang. Materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang Islam Rahmatan lil Alamin, kembangkan sikap toleransi dan jauhi sikap kekerasan. Tentu hal ini sangat diperlukan berhubung sekarang banyak tindakan-tindakan yang radikal atau yang mendekati kekerasan ya. Kekerasan di sini tidak hanya bersifat fisik, tapi juga ada yang bersifat ucapan ya, verbal, kata-kata dan lain sebagainya. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena pada kesempatan kali ini dalam menyampaikan materi Bapak dibatasi oleh waktu karena bersifat online, maka mari kita simak materi yang akan Bapak sampaikan di PowerPoint berikut ini. Nah, ini dia. Judulnya Islam Rahmatan lil Alamin. Kembangkan sikap toleransi, jauhi kekerasan. Apa itu Islam Rahmatan lil Alamin? Yang pertama, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya, Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan jin, apalagi sesama manusia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam melarang untuk berbuat semena-mena. Seperti yang tertulis dalam sebuah hadis, Islam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat saja sabda Rasulullah sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim, yang artinya siapa yang dengan sewenang-wenang membunuh burung atau hewan lain yang lebih kecil darinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Jadi, arti kata dari Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia dan alam semesta. Rahmat artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba, atau dengan kata lain rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Implementasi rahmat bagi semesta alam sudah meluas hampir ke penjuru dunia. Secara etimologis, Islam berarti damai, sedangkan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang bagi semesta alam. Maka rahmatan lil alamin adalah Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Jadi kita sebagai umat muslim yang tentu saja beragama Islam lalu saling mengasihi antar sesama, baik itu yang seagama ya, muslim dengan muslim maupun dengan yang berbeda agama. Jadi dalam agama Islam sendiri dianjurkan untuk bekerja sama, tapi tidak untuk beribadah, ya bekerja sama dalam hal di luar ibadah. Misalkan dalam membangun infrastruktur, bangunan, jembatan, membersihkan lingkungan, menjaga keamanan, itu kita wajib bisa untuk bekerja sama dengan umat-umat manusia, baik itu yang beragama Muslim atau yang beragama di luar Islam. Jadi konsep Islam rahmatan lil alamin, Islam rahmatan lil alamin adalah konsep abstrak yang mengembangkan pola hubungan antar manusia yang pluralis, humanis, dialogis, dan toleran. Selain itu, konsep ini mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan alam dengan rasa kasih sayang. Seperti halnya sekarang, jangan sampai seperti yang terjadi di Papua sana ya, report
Yang tadinya gunung sekarang malah berubah menjadi lembah karena dieksploitasi secara berlebihan. Juga kita lihat beberapa waktu ini sering terjadi banjir bandang karena pengelolaan alam yang tidak dengan rasa kasih sayang, yaitu dengan semena-mena, sehingga yang menyebabkan hutan gundul akhirnya. Karena pohon-pohon ditebang secara seenaknya gitu, tidak dengan rasa kasih sayang, tidak seperlunya, karena adanya sifat keserakahan dari manusia itu sendiri. Gitu. Nah ini tidak sesuai dengan konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin. Adapun contoh sederhananya Islam rahmatan lil alamin adalah misal guru atau dosen sebagai sumber belajar bagi para siswa dan mahasiswanya. Seperti kita tahu bahwa guru dan dosen mungkin bukan sedarah dengan kalian ya, tidak ada hubungan keluarga. Mungkin bahkan kalian pun awalnya tidak kenal dengan ibu bapak guru atau ibu bapak dosen ya, seperti itu. Tapi beliau-beliau dengan sukarela, dengan ikhlas memberikan pelajaran ilmu-ilmunya kepada kalian ya, seperti itu. Lalu lanjut kita lihat pentingnya mengembangkan sikap toleransi ya. Yang pertama meningkatkan rasa persaudaraan. Nah, di sini akan timbul rasa kasih sayang kepada sesama meski memiliki perbedaan. Seperti yang Bapak tadi bilang di awal bahwa Islam pun, agama pun mengajurkan kita untuk memiliki rasa kasih sayang, walaupun misalkan teman kita berbeda dengan kita, baik itu kulitnya, baik itu warna kulitnya, baik itu rasnya, baik itu agamanya, gitu ya. Apalagi kan kita tahu bahwa kalian tahu Indonesia ini adalah negara yang beragam ya, baik dari sukunya, bahasanya, bahkan warna kulitnya pun beragam dari Sabang sampai Merauke ya. Majemuk atau di sini kita sebutnya ya. Yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme. Nah, dengan adanya sikap toleransi akan semakin cinta terhadap tanah airnya, yaitu Indonesia, dengan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Di mana semboyannya kan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, di mana berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Dari Sabang sampai Merauke, berbeda-beda ya, dari bahasanya, budayanya, warna kulitnya, dan lain sebagainya, agamanya. Gitu. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan dalam iman. Nah, dalam agama diajarkan untuk berbuat kebajikan pada sesama manusia. Nah, di sini pun kita dituntut untuk saling menolong ya. Misalkan ada satu teman kalian yang mengalami kesulitan, misalkan tidak bawa uang ke sekolah, ya kalian tawarkan, kalian bekal kalian gitu ya. Atau misalkan kalian ajak untuk jajan bareng gitu, seperti itu. Ya, tiap manusia harus menjalin hubungan baik dengan lingkungannya, dengan sikap saling menghormati dan mengasihi. Jadi bukan sesama manusia saja. Di sini dijelaskan bahwa kita harus menjaga lingkungan kita. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu hal-hal sederhananya ya, seperti itu. Yang keempat, memudahkan mencapai kata mufakat. Dengan adanya sikap toleransi ini, tentu akan memudahkan mencapai mufakat apabila adanya suatu persoalan atau permasalahan yang ada di sekitar lingkungan kita. Tidak menutup kemungkinan karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, di mana manusia akan selalu senantiasa berinteraksi satu sama lain, sehingga tidak menutup kemungkinan akan adanya suatu permasalahan atau persoalan. Nah, dengan adanya sikap toleransi ini, maka akan memudahkan mencapai sebuah kata mufakat untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari setiap persoalan atau permasalahan yang timbul tersebut. Yang kelima, memudahkan pembangunan negara. Nah, kan negara Indonesia ini masih termasuk negara yang berkembang gitu. Nah, dengan adanya toleransi ini, di tengah perbedaan yang ada, justru akan membuat negara semakin kuat karena pembangunan akan semakin cepat gitu. Bukankah satu kepala akan lebih baik dari maksud Bapak dua kepala akan lebih baik daripada satu kepala, atau dua pemikiran akan lebih baik daripada satu pemikiran, seperti itu. Jadi
eh, tentu dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, kita harus mengembangkan sikap toleransi seperti itu. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ya, kita harus mulai menghindari kekerasan gitu. Bahkan kalian mungkin pernah secara tidak sadar melakukan kekerasan gitu. Mungkin tidak fisik tapi verbal, misalkan bullying misalkan, mengata-ngatai misalkan. Nah, secara tidak langsung itu telah masuk dalam ranah kekerasan, apalagi kalau sudah masuk fisik, misalkan dengan cara memukul, ya, menendang, gitu ya. Nah, itu sudah masuk sifat kekerasan gitu. Jadi kekerasan atau radikalisme ini sangat bertentangan dengan Pancasila gitu ya. Dan dari 5 sila yang terkandung dalam Pancasila mengandung keseluruhan yang ada di Indonesia. Setiap orang mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama karena itulah antar sesama manusia harus memiliki nilai kerukunan. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan kekerasan atau radikalisme yang ada di Indonesia, dapat dilakukan melalui pilar kebangsaan, yaitu melalui yang pertama nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Undang-Undang Dasar 1945. Lalu apa saja nilai-nilai Pancasila? Lalu apa saja nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan anti kekerasan dan radikalisme? Yang pertama, kita lihat dari sila pertama ya, nilainya yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga negara dipersilakan untuk memilih agama sesuai dengan kepercayaannya dan memiliki sikap saling menghormati antar sesama manusia serta bekerja sama antar umat beragama. Bekerja sama di sini jangan disalahartikan bahwa dalam beribadah ya, tidak, di luar ibadah. Ya, bekerja sama di sini seperti yang Bapak bilang, misalkan dalam membangun infrastruktur di lingkungan sekitar, misal membangun atau memperbaiki pos ronda, memperbaiki posyandu, atau memperbaiki jembatan, membangun jalan. Nah, itu diperbolehkan ya, bekerja sama antar umat beragama. Yang keduanya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan bahwa setiap warga negara harus bisa saling menghargai harkat dan martabat orang lain, tidak boleh mencela, tidak boleh menghina. Gitu ya. Karena menurut nilai yang kedua ini, bahwa di mata hukum ya, warga negara Indonesia itu sama, tidak ada si kaya, tidak ada si miskin, ya, tidak ada si A atau si B, pejabat atau masyarakat biasa, tetap apabila melakukan kekerasan atau melakukan radikalisme atau melakukan hal-hal yang di luar hukum yang telah ditentukan oleh negara kita, maka akan diadili secara sama, gitu ya, seperti sini. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Ya, di sini menunjukkan pentingnya persatuan, menekankan kekeluargaan, gotong royong, dan nasionalisme. Jadi tetap ya harus ikut gotong royong dimanapun. Gotong royong di sini tidak harus membangun infrastruktur saja, tapi misalkan apabila di sekitar kalian ada tetangga yang misalkan kesulitan untuk makan, nah tidak ada salahnya kalian membantu tetangga tersebut ya. Misalkan kalian dengan cara meminta bantuan keluarga kalian lah, skup kecilnya, lingkungan terkecilnya gitu. Atau nanti bisa minta bantuan dari tenaga-tenaga lain untuk membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan tersebut. Atau misalkan di lingkungan kalian sedang ada pembangunan tempat ibadah atau masjid, atau misalkan jembatan dan lain sebagainya. Nah, kembangkanlah sikap kekeluargaan dan gotong royong ini. Nah, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung sebuah nilai tentang arti penting sebuah musyawarah sebagai sarana untuk memecah masalah demi mencapai mufakat. Jadi apabila ada masalah-masalah di sekitar lingkungan kalian, misal di lingkungan terkecil kalian yaitu keluarga, misalkan kalian dengan kakak kalian atau dengan adik kalian atau dengan orang tua kalian sekalipun, biasakan menyelesaikan masalah itu dengan musyawarah ya, dengan cara mencari solusi sebaik-baiknya gitu. Jangan sampai dengan kekerasan. Coba kalian lihat di TV, televisi, sekarang penyelesaian masalah itu banyak dengan cara kekerasan, misalkan dengan
membunuh misalkan, dengan menganiaya misalkan, dengan menculik misalkan, seperti itu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Apabila terjadi, maka tidak sesuai dengan sila keempat ini, bertentangan ya, karena tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah gitu, seperti itu. Nah, lalu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bermakna bila sebuah keadilan dan kesejahteraan sosial adalah hak setiap warga negara. Kesewenang-wenangan dan penindasan suatu pihak terhadap pihak lain harus dihapuskan. Jadi tidak boleh ya, di sini penindasan itu termasuk di dalamnya bullying, memperlakukan seenaknya gitu ya. Misalkan kalian ke teman menghina, mengata-ngatai gitu. Nah, itu tidak boleh karena sudah termasuk di sini penindasan. Apabila itu kalian lakukan ya, kalian bertentangan dengan nilai sila kelima ya. Nah, di sini kan tidak boleh dilakukan penindasan gitu. Lalu lanjut ke materi selanjutnya. Nah, apa saja sih di sini undang-undang atau peraturannya ya? Sebenarnya banyak, lebih daripada 3, seperti yang di slide Bapak ini. Bapak ambil contoh cuma 3. Sebenarnya banyak undang-undang yang mengatur atau peraturan yang mengatur tentang kekerasan ini. Jadi kita bisa lihat bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, ya. Artinya itu seperti itu. Berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh. Baik dengan tanpa menggunakan sarana, dalam bentuk elektronik ataupun non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas, atau mengekang kebebasan hak seseorang atau masyarakat. Itu artinya ya menurut undang-undang atau peraturan. Nah, adapun peraturan yang mengatur tentang tindak kekerasan antara lain ya, ini masih banyak sebenarnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Yang keduanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Nah, yang ketiganya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170. Nah, kalian bisa lihat di sana misalkan sebagai contoh peraturan-peraturannya. Banyak lagi sebenarnya kalau misalkan kalian lihat undang-undang tersebut, maka penjabarannya tidak akan cukup bila dijelaskan di materi sematra ini. Akan mungkin berhari-hari baru selesai pembahasannya seperti itu hanya dari satu undang-undang. Belum lagi dari undang-undang lainnya seperti itu. Lalu apabila melakukan kekerasan tentu akan ada timbul sanksi ya seperti itu. Sanksinya apa aja? Di antaranya ya, menurut pasal 170 KUHP yang bersalah diancam misal dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Dengan pidana penjara paling lama 9 tahun yang keduanya ya, jika kekerasan mengakibatkan luka berat seperti itu. Nah, yang ketiganya dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan maut. Itu menurut pasal 170 KUHP ya, di antaranya seperti itu. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini tentang terorisme, beragam ya, tergantung kesalahan. Mungkin kalian pun pernah lihat di TV-TV, tidak semuanya yang melakukan tindakan terorisme itu dihukum mati, tidak semuanya. Tapi ada hukumannya beragam, misalkan ada yang 1 tahun penjara, 2 tahun penjara, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tergantung nanti di persidangan, di pembuktian. Tergantung tingkat kesalahannya atau perannya seperti apa. Ya, apabila perannya vital, apabila perannya sentral, maka tidak menutup kemungkinan hukuman yang paling berat nanti adalah hukuman mati gitu, seperti itu. Nah, jadi cukup menakutkan ya ancaman yang telah diberikan negara melalui undang-undang yang telah dibuat terhadap orang-orang yang melanggar hukum akibat kekerasan ini gitu. Bukan hanya saja hukuman badan fisik gitu, tapi bisa saja berupa denda. Apabila denda tidak dibayar, maka bisa diganti dengan hukuman fisik gitu. Tambah lama lagi, yang tadinya misalkan 5 tahun penjara karena dendanya tidak terbayar, ya misalkan bisa ditambah 2 tahun, jadi 7 tahun penjara seperti itu. Nah, kurang lebih
penjelasan dari Bapak pada hal ini seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa Islam ini tidak mengajarkan kekerasan, gitu, tidak mengajarkan radikalisme, tidak seperti itu. Justru Islam ini mengajarkan sifat damai, sifat saling mengasihi antar sesama manusia. Jangankan antar sesama manusia, gitu, antar seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini, lingkungan kita, alam, kita harus mengasihi, gitu, seperti itu. Jangan sampai kita celaka akibat kelakuan kita sendiri. Misalkan ya kita melakukan tidak mengasihi alam atau lingkungan di sekitar kita, membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan. Akhirnya yang repot kita sendiri sebagai manusia, sebagai penghuni bumi, kebanjiran lah, longsor lah, dan lain sebagainya. Nah, untuk kesempatan kali ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Semoga pada Ramadan tahun sekarang, kalian bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan full 30 hari ya puasanya. Juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita segera bertemu kembali di lingkungan sekolah secara offline ya, tidak online terus karena sudah bosan Bapak juga online terus ya. Tidak bisa bertemu kalian, tidak bisa berinteraksi dengan kalian langsung dengan kalian seperti itu. Sekali lagi, Bapak mohon maaf apabila dalam penyampaian Bapak banyak kekurangan. Sampai bertemu lagi di kesempatan lain waktu. Ya, akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.